Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat Kepala MTSN 16 Jombang, Ibu Hajah Emi Tahmidah SPDMA, dan juga Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah, dan juga seluruh siswa-siswi baru MTSN 16 Jombang yang ayu alhamdulillah, ayu wajai, ayu hati Allahumma amin. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu ini untuk kali kedua bersama saya. Saya namanya Ibu Dwi Aniatul Luluil Makmun. Cetowone yo. Soalnya harapan orang tua saya juga nanti bisa panjang cita-citanya. Terus pokoknya terapi lah untuk saya. Orang-orang biasanya memanggil saya dengan panggilan Luluil, Ibu Luluil gitu. Saya di sini akan memberikan materi tentang moderasi beragama. Kita temanya ayo menjadi pelajar yang moderat. Nah, kalau saya tanya berarti siapa kita? Jawabannya MTSN 16 Jombang. Mas ada mas? Madrasah berprestasi mas. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Yes. Semangat pagi. Semangat pagi. Gitu ya. Terus semangat. Saya ulang lagi. Siapa kita? MTSN 16 Jombang. Mas nih mas? Madrasah berprestasi emas. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Yes. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Selalu bersemangat pagi. Hari ini sebelum saya mulai, saya akan membacakan sebuah puisi yang ditulis karya oleh Buya Imam Syafi'i. Ini karena kita berada di negara Indonesia dengan berbagai macam suku, bahasa, dan juga budaya dan agama. Kita beragam di Indonesia. Saya awali dengan baca puisinya. Beda untuk bersama. Dalam satu dunia, kita berbeda-beda bangsa dan negara. Dalam satu bangsa dan negara, kita berbeda-beda suku dan bahasa. Dalam satu suku dan bahasa, kita berbeda-beda keyakinan dan agama. Dalam satu keyakinan dan agama, kita beda-beda faham dan aliran. Dalam satu faham dan aliran, kita berbeda-beda pemahaman. Dalam satu pemahaman, kita berbeda-beda pengamalan. Dalam satu pengamalan, kita berbeda-beda penghayatan. Dalam satu penghayatan, kita beda-beda keikhlasan. Dalam satu keikhlasan, mari kita jaga kerukunan, toleransi, dan keberagaman. Tepuk tangan. Baik. Jadi kita berada di negara dengan berbagai macam perbedaan. Tapi tetap kita harus ingat falsafah kita, Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya? Tepuk tangan untuk kelompok barat. Yang kompak. Habis ini kelompok timur jangan kalah. Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Yang semangat. Tepuk tangan untuk kelompok timur juga. Baik. Sekarang pengertian moderasi. Apa sih moderasi itu? Ada 3 bahasa yang akan saya paparkan. Yang pertama bahasa Latin, moderatio, yaitu kesedaran, tidak berlebih-lebihan, tidak kekurangan. Kemudian dalam bahasa Indonesia, pengurangan kekerasan, penghindaran keekstriman. Dalam bahasa Arab, wasat atau wasatiyah atau tengah-tengah. Maksudnya piye sih? Maksudnya itu, kalau moderasi itu maksudnya adalah beragama secara adil, alias tidak berlebihan, tidak terlalu ekstrim. Karena Islam itu mengajarkan pertengahan, mengajarkan moderat, tawasud.
Jadi bagaimana? Intinya gini nak, ketika kita berbeda, karena kita memang di Indonesia memang berbeda kan, dan Allah juga menciptakan kita semuanya dengan perbedaan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada malam, ada siang, ada yang cantik, ada yang masuk masuk, enggak kamu ini ada yang cantik, ada yang enggak lah, saya tidak sekejap itu. Ada yang cantik dan ada yang jelek, dan itu biasa aja, itu sudah sunatullah. Semuanya dengan keberagaman. Dengan perbedaan itu diharapkan kita semua itu ngerti. Ojo terlalu berlebihan. Aku loh yang paling bener, apa yang salah? Jangan. Ada yang sholat subuhnya pakai kunut, ada banyak. Ada yang sholat subuhnya nggak pakai kunut, pernah tahu? Ada. Ojo disalahno, yang bener loh sholat subuhku ada kunut. Kan salah sholat subuh nggak ada kunut. Jangan. Kenapa? Sholat subuh yang pakai kunut, sholat subuh yang tidak pakai kunut, dua-duanya ada dasarnya. Jika kita mau milih yang mana, intinya jangan menyalahkan. Harus yang moderat, tengah. Nah, sedang kan enak toh? Kamu kalau makan bakso, kuahnya kasinan, seneng nggak? Anyep kurang uyah, seneng nggak? Enggak. Pengennya yang mana? Yang sedang. Semua yang sedang itu pasti asyik. Jadi kita akan belajar tentang moderasi beragama. Bukan agamanya yang dimoderasikan, karena agama itu sudah moderasi. Yang perlu dimoderasikan adalah yang beragama, kitanya. Bagaimana cara kita ketika beda agama, kita tidak menyalahkan, tidak menjelek-jelekan. Yang Kristen setiap Ahad, setiap minggu mereka pergi ke gereja, sudah biasa. Lakukan di toko kalian, silakan kamu ke gereja untuk melakukan ibadah kamu, dan saya akan sholat di musola, di masjid, di tempat saya beribadah. Nggak usah deh menjelek-jelekkan. Nah, ada landasannya. Landasannya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Ada yang mau bantu bacakan? Ayo, siapa yang mau membantu membacakan? Ayo angkat tangan. Di sini kalau sama, karena kamu adalah murid baru, diajarkan bagaimana agar kamu itu pede, ganteng. Ayo baca. Mau baca, Putri? Siapa? Ingat, yang pede, yang kerja nanti dapat hadiah. Fadira, baca. Kalau kurang jelas bisa ke depan. Artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Baik. Namanya siapa? Fadira. Tepuk tangan untuk Fadira. Nah, jadi ini hadiahnya buat Fadira. Ini panduan untuk menulis bego. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Itu. Sekarang untuk nilai moderasi beragama itu ada 9. Yang pertama tawasud atau pertengahan, nggak berlebihan. Jadi kalau nos yang berbeda, tidak menjelek-jelekan yang berbeda. Kemudian yang kedua yang tidak tegas, nggak tegas. Beda kan antara tegas dan tegas. Misalnya, kalau misalnya boleh nggak begini? Kalau dijawab, oh tidak boleh. Ojo jawabannya tidak boleh. Nah itu namanya nggak santai.
Hari ini ada yang puasa Tasu'a? Ada yang puasa, ada yang enggak. Gak usah, Dek. Aku puasa Tasu'a. Kan hukumnya sunnah. Yang mau berpuasa, monggo. Yang enggak juga tidak apa-apa. Gak usah, Dek, ngegas. Biasa. Jadi adil, nggak pilih-pilih. Yang ketiga, tasamuh. Makin beriman, makin toleran. Orang itu kalau imannya tinggi, mempunyai ilmu yang banyak, maka dia akan bisa semakin toleran. Jadi ketika kamu pernah melihatkan orang ketika sholat takbiratul ihramnya kan macam-macam. Ada yang modelnya begini. Ada yang Allahu Akbar, ada di samping kiri kan, ada yang Allahu Akbar, tidak disedekapkan. Jadi ada yang disedekapkan, ada yang tidak. Ada yang sedekapnya di tengah sini, nah daerah sini, ada yang agak ke samping. Nah orang kalau sudah punya ilmu yang banyak, maka dia akan toleran, gak mudah menyalahkan. Salah, wong takbir kok tangannya gak sedekap. Salah, sedekapnya kok miring kalau tengah-tengah. Tidak. Orang kalau sudah punya ilmunya, maka dia tidak akan main menyalahkan, karena semuanya ada dasarnya. Kalau mau lurus juga boleh, kalau mau sedekap di tengah juga boleh, agak ke kiri juga tidak apa-apa. Kita biasanya pakainya posisi di tengah. Tapi yang pakainya di tengah-tengah begini, maka jangan menyalahkan yang berbeda. Yang tidak boleh itu yang gini. Itu yang dilarang. Allah melarang orang yang sholat takbiratul ihramnya dengan cara bersedekap yang seperti orang sombong. Gitu. Jadi semakin orang yang makin beriman, makin toleran. Yang keempat, syura. Syura itu ayo musyawarah. Jangan marah-marah. Jadi kalau ada masalah dimusyawarahkan baik-baik, jangan marah-marah. Terus Islam bangun perdamaian, bukan kerusakan, bukan damailah. Yang keenam, muwatonah, cinta agama, bela negara. Ingat, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian dari iman. Kalau negaranya aman, maka kita bisa beribadah dengan tenang. Jangan tahu saudara kita yang di Palestina, saudara muslim kita enak-enak sembahyang ke masjid, Allahu Akbar, mendadak ada bom, tenang gak sholatnya? Tapi karena mereka sudah berada di tempat itu, di tempat para syuhada, mereka sholatnya juga bisa khusyuk, bisa tenang. Karena apa? Ketika mereka dibom lah, ketika mereka mati, mereka akan meninggal dalam kondisi syahid, husnul khotimah, pasti jaminannya surga. Tapi coba kita bayangkan, ketika kita yang di Indonesia, ketika negara kita aman, damai, maka sholatnya juga tenang. Nah, jadi kalau kita cinta negara, cinta Indonesia, bagian dari iman. Ketika negara aman, maka kita bisa sholat, bisa beribadah dengan tenang dan juga nyaman. Hanya mudah untuk khusyuk. Tapi yang bisa belajar dengan tenang. Jangan bayangkan teman-teman kami yang di Palestina, ketika belajar mendadak orang bom, apa yang terjadi? Ya sudah, kamu tenang, saking tenangnya loh belajar sampai ketu. Orang modelnya yang ono areke, saking tenangnya orang belajarnya sampai tidur. Jangan lah ya, jangan. Terus yang ketujuh, ketua, ayo bergerak bikin dampak. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, selalu mengajak kepada kebaikan, selalu mengajak kepada kebenaran. Jangan bikin keonaran. Yang kedelapan, Allah atau pakai otak, bukan pakai otot. Jadi kalau ada apa-apa jangan gotong-gotongan. Tapi kalau perempuan biasanya lebih slow ya daripada laki-laki. Duduk-duduk.
Sampel, baca, waduh, gak bahaya. Yang 9, yang antara al-uruf atau pelihara agama, melestarikan budaya. Kita tetap melestarikan budaya, tapi tetap agama yang harus dijunjung tinggi. Sama tahu, senang kali jaga para wali-wali Allah yang ada di Indonesia, para sultan itu, mereka datang ke Indonesia membawa agama Islam, tetapi tidak semata-mata terus budaya di sini dihilangkan. Salah satunya, kalau ada acara mantenan, yang di depan pasti ada yang warna kuning-kuning itu apa namanya? Janur. Itu tidak dihilangkan, masih tetap ada. Orang Islam pun masih tetap memakai janur-janur kayak begitu untuk penghiasan untuk acara mantenan. Biarpun acaranya di gedung, biarpun di dalam nggak ada janurnya, tetapi di luar masih ada janurnya. Kenapa? Karena terus dia ambil, oh janur itu dari kata-kata ja'a'an-nur, cahaya telah datang. Harapannya apa? Harapannya ketika ada yang meninggal, ada mantu yang datang, harapannya dia membawa cahaya, membawa kebaikan. Jadi janur tetap ada di situ dengan harapan semoga dengan datangnya menantu akan menambah kebaikan dalam rumah mertuanya. Yang ke-9 itu. Jadi tetap pelihara agama, tetap melestarikan budaya. Nah, sekarang bagaimana sih cara mengenali biar kita tidak berlebihan dalam beragama? Biar tidak berlebihan, yang pertama literalisme dan fanatisme bisa ojo terjadi. Kayak tadi itu, ada yang sholatnya, kalau yang seagama sama-sama Islamnya pun kita berbeda-beda kan? Ya, tetap berbeda alirannya, tetap beda mazhabnya. Ada yang muslimah itu pakai niqab. Apa niqab itu? Cadar. Ada yang pakai cadar, ada yang enggak. Bukan berarti yang pakai cadar itu terus ekstrim, terus ekstrim. Ya tidak harus begitu. Kita sudahlah, tidak usah pakai diomongkan. Ada yang pakai cadar, ada yang enggak. Ada yang sholat tarawehnya 20 rakaat. Ada yang sholat tarawehnya 8 rakaat. Jangan dijelek-jelekkan. Wah, bi anakku 20 rakaat. Oh, sampai sholat 20 rakaat opo kedidikan. Jangan. Jadi jangan terlalu berlebihan. Dia sholatnya dengan 8 rakaat, kita 20 rakaat. Sudah, kita kerjakan bersama-sama. Sama sholat kono atau sholat berkali. Gabung jadi sini nggak apa-apa. Kita masih baru 8 rakaat, mereka sudah pulang, nggak apa-apa. Coba pakai. Mana boleh kalau berkat dulu. Biasanya ada berkat kan? Nggak. Oh kalau di rumah saya itu kalau terawih, habis doa itu mesti ada jaminannya, ada jajannya. Masih dilestarikan kan? Ya kayak begitu. Nah, jangan menjelek-jelekan, jangan terlalu berlebihan. Ketika kita beragama Islam, kita punya teman beragama Kristen, ojo kok, agamaku yang paling benar, agamaku salah. Jangan, karena mereka punya keyakinan sendiri. Jangan terlalu fanatisme bisa. Kita harus tetap menganggap bahwa Islam adalah agama yang paling sempurna. Makanya kita yakini, kita imani. Tapi tidak perlu menjelekkan agama orang lain. Lakum dinukum waliyadin. Ada yang tahu artinya apa? Angkat tangan yang tahu. Yang semangat. Ayo. Apa artinya lakum dinukum waliyadin? Halo, yang anak lapor usus melok. Angkat tangan yang bisa. Ayo. Salah nggak apa-apa loh, nah. Nanti kan kita butuh. Ini hanya melatih kamu biar pede. Ayo. Kenapa setuju? Halo, bagimu? Nah, siapa namanya? Maharani. Sini Maharani. Apa artinya lakum dinukum waliyadin? Lakum dinukum waliyadinnya kenceng marah. Dan bagimu agamamu dan bagiku. Nah, tepuk tangan untuk Maharani. Ini Maharani buat kamu. Bisa dibaca-baca. Jadi nah di sini tuh ngajarin kamu bagaimana caranya pede. Aja sewet gitu tak kalau konconnya lah dia. Biasa aja. Ngajari kamu pede, ngajari kamu kendel, jangan diam aja. Karena kamu itu baru permulaan untuk masuk di MTSN 16. Coba tunjukkan kalau kamu itu berani. Pengen berani enggak?
pengen kental, pede, nah tunjukkan mulai sekarang. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya biar tidak terlalu berlebihan dalam beragama. Jangan sok bener sendiri deh, jangan sok bener deh dewe, jangan senang menyalahkan wong liya. Iku salah, iki sing bener jangan. Arek kok senengane apa tuh jebake bo. Salah itu, jangan suka menyalahkan orang lain. Terus yang terakhir, tidak mau menerima pendapat orang lain. Jadi dituturi, gak kelem, gak dikandani, gak percaya aku. Nah itu. Nah, agar kita tetap di pertengahan, maka harus banyak membaca, banyak mendengar. Kamu kan pegang HP biasanya. HP-nya udah ditotok, gawe nge-game, tok, TikTok kan, tok. Terus apa meneh? Nonton YouTube, tok. Tapi bukan buat nonton konten yang bermanfaat. Terus berpikir kritis, jangan mudah percaya berita hoax, ditelisik dulu benar gak, salah gak. Terus yang terakhir, jadilah pendengar yang baik. Kalau ada orang bercerita, ngobrol, dengarkan, jangan ngomong negatif, kasihan. Nah tadi kita sudah buka tutup. Sekarang untuk yang selanjutnya dengan instrumen yang sama, generasi yang modern. Coba tepuk tangan. Toleransi, cinta tanah air, cinta budaya, cinta damai. Untuk kami siap jaga NKRI, yes go. Gitu ya. Ayo mulai, 1, 2, 3, sambil tepuk tangan. 1, 2, 3. Generasi yang modern. Toleransi, cinta tanah air.